Halo kepada tutor yang saya hormati, saya Desi Fitriana dengan NIM 05535998114 dari Prodi Sosiologi UPB JJ UT Bogor. Nah, saya di sini sebagai mahasiswa yang diberikan tugas dari tutor mata kuliah Pancasila. Sini saya mengambil judul Sejarah Proses Kelahirannya Pancasila. Nah, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil diskusi panjang dari para tokoh bangsa menjelang kemerdekaan. Terdapat secara garis besar poin penting. Yang pertama, sidang BPUPKI, dan yang kedua, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Yang ketiga, pengesahan final oleh BPUPKI. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan latar belakang Pancasila, yang kedua mendeskripsikan kelahiran Pancasila, yang ketiga menjelaskan perumusan Pancasila, dan yang keempat penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang kelima menjelaskan makna kelahiran Pancasila. Latar belakang lahirnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari kondisi bangsa Indonesia yang terjajah dan keinginan para pendiri bangsa untuk memiliki pijakan kuat yang mampu mempersatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Nusantara. Nah, mengenai latar belakang sejarah, terdapat sosiologi dan politis lahirnya Pancasila. Yang pertama, akar sejarah dan budaya. Secara filosofi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam diri bangsa Indonesia jauh sebelum 1945. Poin yang kedua, nilai ketuhanan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, Islam, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Poin yang kedua, nilai kemanusiaan dan gotong royong, budaya saling membantu, musyawarah di desa-desa, keterbukaan terhadap bangsa asing telah menjadi identitas nasional masyarakat kita. Yang ketiga, penyatuan Nusantara. Pengalaman hidup di bawah pemerintahan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya memberikan memori kolektif tentang pentingnya persatuan di wilayah kepulauan ini. Yang kedua, penderitaan akibat kolonialisme. Penjajahan selama berabad-abad menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memerlukan sebuah meja statis. Untuk mencapai kemerdekaan, perjuangan yang bersifat kedaerahan ini masa lalu selalu gagal, sehingga para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia butuh ideologi pemersatuan yang melampaui sekat-sekat suku dan agama. Yang ketiga, janji kemerdekaan Jepang. Pada Perang Dunia Kedua, posisi Jepang sudah mulai mendesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan di masa mendepan. Sebagai langkah awal dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Josakai pada 1 Maret 1945. Tugas utama badan ini adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka, terutama mengenai dasar negara itu sendiri. Nah, yang keempat, momen perumusan sidang BPUPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terjadi perdebatan mengenai dasar negara. Ada kelompok yang menginginkan dasar agama dan ada kelompok yang nasionalisme netral agama. Pidato utama Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di tengah kebuntuan, Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia beri nama Pancasila, yang menggali nilai-nilai tersebut dari bumi Indonesia itu sendiri. Kelahiran Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan hasil dari proses diskusi panjang dari para tokoh bangsa menjelang kemerdekaan. Momen ini secara garis besar terbagi dalam 3 tahap penting, yaitu sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, dan yang ketiga, dibentuk PPKI untuk menyiapkan kemerdekaan pada tanggal 7 Agustus 1945, dan yang keempat,
proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan yang kelima, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu di tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI, ada 3 tokoh yang menyampaikan ide mereka. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Poin pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, sedangkan isi ide dari Bapak Sutomo pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, dan yang keempat musyawarah, serta yang kelima keadilan sosial. Berbeda dengan Bapak Soekarno, isi idenya berisi pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu satu, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan. Panitia 9 adalah kelompok kerja yang dibentuk pada tanggal 22 Juli 1945 untuk menjembatani perbedaan tajam antara golongan nasionalisme dan golongan agama mengenai dasar negara Indonesia. Kelompok ini disebut 9 karena beranggota 9 tokoh penting. Peristiwa penting kelahiran Piagam Jakarta ini, tugas utama panitia 9 adalah menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hasil kerja mereka dikenal sebagai Piagam Jakarta, termasuk poin yang kemudian menjadi perdebatan, yaitu poin pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta adalah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini merupakan jembatan emas yang menghubungkan perbedaan tajam antara golongan kebangsaan dan golongan agama mengenai dasar negara. Peristiwa penting yang membahas ini adalah kompromi dalam kata-kata. Setelah perdebatan sengit di dalam sidang BPUPKI, Panitia 9 berhasil merumuskan kesepakatan tertulis, yaitu poin paling bersejarah dalam Piagam Jakarta adalah rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang penting, proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur, Tambol 56 Jakarta. Proklamasi menandai lahirnya negara Indonesia merdeka dan membuka jalan bagi penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila merupakan tahap akhir yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang konstitusional. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan diproklamirkan, bangsa Indonesia membutuhkan landasan hukum yang sah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang menghasilkan 3 keputusan besar. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua memilih Soekarno sebagai presiden dan wakil presiden yaitu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden. Sekian tugas 1 dari saya. Mohon diarahkan jika ada kekeliruan dalam menjawab. Terima kasih.